Sambil kita menunggu Pak Kun, saya mau elaborate ya mengenai politik global. Saat ini kalau kita lihat di kehidupan kita itu ada Interpol, ada Federal Reserve, ada banking system, ada PBB. Itu yang menginitiate semuanya itu, yang menginitiate itu tahun 1896 di Basel yang disebut Protokol Zion. Ada 24 orang yang membuat sistem itu. Tujuannya untuk menjadi penguasa dunia. Dan itu orang Yahudi. Nah, sekarang kita coba ambil di Urantia. Di Urantia juga ada namanya 24 elders yang mengatur. Pak Nugroho bisa jelasin ya. Di mana salah satu anggotanya itu Yohanes Pembaptis. Adam juga di situ. 24 elders. Jadi mau ada persamaan. Kedua, bahwa protokol Zion itu dibuat oleh orang-orang Israel, itu banyak menimbulkan kejahatan, ya, evilish. Sedangkan di Urantia dibilang bahwa yang ada itu bukan dosa, tapi evil yang sudah ada. Jadi sebenarnya kita, persoalan-persoalan kita di dunia lebih banyak disebabkan hasil dari protokol Zion itu. Politik global itu dipengaruhi oleh itu. Media dan sebagainya. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat sekarang demikian, 2000 tahun yang lalu, kok Yesus memilih datang ke Israel? Kenapa Yesus memilih jadi orang Yahudi? Dan sampai saat ini di Yerusalem diperingati, ada tugu diperingati mengenai Yesus itu disalib oleh ciptaannya sendiri. Itu menghebohkan tuh dunia lokal universe yang lain tuh, atau planet yang lain. Betapa jahatnya. Dan yang mencrucify itu orang Yahudi tuh. Jadi kalau kita baca lagi pemilihan tempat lahirnya Yesus itu sebelumnya dikirimkan, ada tim 12 dari langit tuh, dikirimkan 12 saya lupa istilahnya apa, asisten untuk melihat tempatnya di mana tuh Yesus harus lahir. Ya, dibesarkan di mana. Ibunya ada 3 calon ibu waktu itu pada orang ditulis. Nah, jadi kita melihat ada pengulangan, ada 2000 tahun yang lalu, bayangin, Rais Lebadon turunnya di Israel jadi orang Yahudi dan di-crucified oleh orang Yahudi. Simbolikal juga bahwa sekarang 2000 tahun kemudian sebenarnya kita di-crucified gitu dengan aturan-aturan yang ada. Nah, Pak Kun menyatakan bahwa dia akan menyampaikan paradigm baru. Paradigm itu adalah mental model ya yang baru. Saya kira perlu dielaborate yang Pak Yusuf sampaikan, politik global sebaiknya disampaikan, oleh karena itu saya sampaikan, Pak. Nah, karena kita sampai saat ini tidak sadar bahwa sebenarnya tingkah laku kita, behavior kita, kebiasaan kita sudah didesain dari tahun 1896. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya kita. Pak Kun akan memakai pendekatannya antara lain dari sisi ilmiah, yaitu pendekatan kuantum. Kalau udah siap, silakan Pak Kun. Oke, Pak Kun, silakan. Baik, ya. Saya mulai dari perkembangan fisika. Kenapa fisika? Karena fisika ini merupakan landasan dari pandangan ilmu-ilmu berikutnya, yaitu biologi, kemudian kimia, kemudian psikologis, ya. Setelah itu sosiologi, dan terakhir politik. Jadi memang urutannya itu berjenjang, dan base dari semuanya itu adalah fisika. Jadi kita masih, pendekatan materi itu masih menggunakan pendekatan lama pada saat Newton pandangan, yaitu materi itu berbeda dengan spiritual. Jadi spiritual itu ilmu yang berbeda, materi ilmu yang berbeda. Dan dengan pendekatan juga bahwa pada saat itu
masih hanya diketahui di fisika klasik, bagian terkecil adalah atom. Ya. Jadi belum mengetahui di bawah atom itu ada kuantum. Jadi karena pendekatannya itu adalah atom, jadi atom satu dengan atom yang berbeda itu terpisah. Jadi pandangannya adalah manusia juga terpisah. Saya dengan Prof. Richard, dengan Pak Yusuf, dengan Pak Nugroho ini terpisah satu sama lain. Karena memang clear di sana semua terpisah karena pemikirannya adalah atom tadi. Dan kaitannya kalau kita melihat ke atas ya, maka pandangan-pandangan misalnya dari sisi sosiologinya atau politiknya, maka yang berkembang itu lebih banyak berbasis kepada materi. Maka muncul konseptor-konseptor seperti Adam Smith yang menciptakan kapitalis, kemudian yang kedua itu adalah Karl Marx, ya, sosialis komunis. Ya. Jadi dua-duanya itu berbasis kepada materi, ya. Tidak sama sekali tidak berbasis spiritual. Spiritual itu adalah urusannya agama. Nah, kemudian bagaimana dari sudut pandang matematika ya, matematika juga berbasis materi. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 sama 2 sama dengan 4. Semua murni materi. Kemudian bagaimana dengan biologi? Biologinya, jadi tadi konsep kapitalis dan konsep komunis itu adalah suatu konsep yang dasarnya itu berbasis dari materi. Karena separasi itu juga, maka ini membuat ya misalnya konsep biologi bahwa yang paling tinggi yang bisa menentukan fisik seseorang itu sangat bergantung kepada DNA kita, ya. Sehingga kita seolah-olah menjadi objek ya, menjadi korban dari kehidupan sendiri. Misalnya kalau kita memiliki orang tua yang penyakit diabetes, bapak kita, ibu kita juga, anaknya kan kemungkinan besar akan diabetes juga. Sama juga hipertensi dan lain-lain ya. Jadi kita nggak bisa memilih kita sehat gitu ya. Kalau orang tua kita sakit, kita nggak punya free will untuk kita selalu sehat gitu. Jadi artinya semua ini menunjukkan bahwa paradigma yang ada itu kita adalah sebagai korban dari orang tua kita. Kemudian yang berikutnya konsep daripada Darwin yang mengatakan bahwa jadi orang yang bisa bertahan hidup adalah is the strongest. Jadi kata asli dari Darwin itu the species yang dapat survive itu adalah yang the strongest. Ya. Artinya mulailah muncul pemikiran ya berarti kita harus kompetisi siapa yang kuat, siapa yang lebih hebat ya dia yang akan bisa meneruskan keberlangsungan hidupnya. Nah ini menjadikan juga pola hidup, pola pemikiran bahwa kita harus berlomba-lomba di dalam bagaimana kita bisa bertahan hidup ya. Artinya saling menjatuhkan satu sama lain, saling berkompetisi, dan ini yang membuat juga di dalam era ekonomi ya pada saat itu memang selalu berbasis pada keuntungan kompetisi ya di antara perusahaan-perusahaan ya saling menjatuhkan ya saling ya kalau kita lihat akuisisi merger dan lain-lain ya siapa yang kuat modalnya kuat dia yang menang. UKM tidak mudah untuk bisa berkompetisi dengan mereka yang
perusahaan-perusahaan besar. Kemudian juga kita sering diajarkan bahwa dunia itu dihasilkan dari Big Bang, dan kita ini hidup di dalam penciptaan yang random gitu. Jadi ya kita dulu sering mendengar guru kita gitu mengajarkan bahwa hasil daripada penciptaan manusia dan seisinya itu dihasilkan secara random ya. Nah, ini paradigma lama ini yang membuat pemikiran manusia khususnya itu tadi berpikir tidak memikirkan spiritual, jadi hanya memikirkan materi. Jadi kurikulum yang ada itu saat ini lebih banyak kepada kurikulum materi, gitu. Ilmu materi, ya. Tadi bahwa kita terpisah satu sama lain, kita tidak perlu jadi lebih individualistis, hidup yang lebih individualistis. Ilmu spiritual itu adalah tidak ada hubungannya dengan materi, ya. Konotasinya juga banyak orang mengeluh, ya, menjadi korban dalam kehidupan karena mereka hanya berpikir sebagai objek, gitu. Ya tadi kita nggak bisa memilih, kita dilahirkan oleh orang tua yang sehat misalnya, atau orang tua yang baik misalnya. Ya, kita juga sering mendengar kalau orang tua kita misalnya penjahat gitu ya, dua-duanya penjahat, ya anaknya punya gen orang tuanya sehingga kemungkinan besar juga jadi penjahat juga gitu. Jadi ini adalah suatu, ya, berpikiran bahwa ini adalah suatu korban kehidupan. Apalagi kalau orang dilahirkan buta gitu ya. Ya, mereka menganggap bahwa kenapa kok saya dilahirkan buta? Saya nggak bisa memilih, saya dilahirkan melihat misalnya, seperti itu. Nah, ternyata semuanya ini seperti Prof. Richard sampaikan, ujung-ujungnya ini ada yang mengkontrol. Jadi ujung-ujungnya mereka ingin membuat kita berada di dalam suatu dimensi ketakutan, suatu dimensi individualistis, cemas, marah, tadi tidak mau membantu atau menolong orang, ya, sifatnya kompetisi dan lain-lain. Nah,